kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Kejadian pasal 45 ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Asa di paborhat ma'aka hahanai, gabelaho nasida, alai minado mandok nasida, unang merbadai hamu di tonga dalam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat dalam Kejadian pasal 45 kisah Yusuf yang mempertemukan kembali keluarganya setelah bertahun-tahun perpisahan dan penderitaan yang dialami. Pada ayat yang ke-24, Yusuf memberikan pesan penting sebelum saudara-saudaranya kembali ke tanah ayah mereka. Janganlah kamu bertengkar di jalan. Janganlah kamu berbantah-bantah di jalan. Sekilas pesan ini terdengar sederhana. Namun, jika kita renungkan lebih dalam, pesan ini membawa makna luar biasa bagi kehidupan kita sehari-hari. Ada 5 hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, pentingnya kedamaian dalam perjalanan hidup. Yusuf tahu bahwa perjalanan panjang menuju rumah bisa memicu perselisihan di antara saudara-saudaranya. Sebelumnya, mereka memiliki banyak konflik, iri hati, dan kesalahan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup kita tidak pernah tanpa tantangan dan konflik. Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang mampu hidup dalam damai. Ketika Yusuf berkata jangan berbantah-bantah di jalan, ia mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati yang damai. Tidak hanya di jalan yang kita tempuh, tetapi juga di setiap persimpangan kehidupan kita. Yang kedua, mengendalikan diri saat berkumpul. Sebagai saudara, mereka telah melakukan kesalahan besar terhadap Yusuf. Yusuf di sini tidak meminta mereka untuk memperdebatkan masa lalu atau mencari-cari apa yang paling atau siapa yang perlu untuk disalahkan. Tetapi ia meminta mereka untuk maju dalam damai. Tuhan mengajarkan kita melalui kisah ini untuk tidak pernah membawa masa lalu. Ketika kita berkumpul bersama, banyak dari kita mungkin menghadapi masa lalu yang sulit. Namun, kita dipanggil untuk berdamai dengan masa lalu dan melanjutkan perjalanan hidup tanpa membiarkan masa lalu mengendalikan kita. Yang ketiga, menjaga persatuan dalam keluarga. Kita sering mendengar bahwa keluarga adalah tempat kita berlindung, tempat kita belajar, tempat di mana kita menemukan kedamaian. Tapi dalam kenyataannya, justru dalam keluarga sering kali terjadi perselisihan, karena keluarga adalah tempat di mana kita saling terbuka. Melalui pesan Yusuf kita diingatkan bahwa persatuan dalam keluarga harus diupayakan dengan kesadaran dan usaha. Konflik mungkin muncul, tetapi mari kita belajar mengendalikan diri, memaafkan, dan tidak saling menyakiti dengan kata-kata atau tindakan. Persatuan ini hanya dapat dicapai ketika kita memiliki kesediaan untuk saling mengerti, membuka hati, dan mendahulukan kasih. Yang keempat, pentingnya fokus pada tujuan. Yusuf mengirim mereka ke tanah ayah mereka untuk membawa kabar baik. Jika mereka membiarkan perselisihan menguasai mereka, mereka akan kehilangan fokus pada tujuan utama. Begitu pula dengan kita dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita tujuan, kita diminta untuk menjalaninya dengan fokus dan damai, tanpa terjebak pada hal-hal kecil yang bisa mengalihkan perhatian kita dari misi utama kita. Mari kita untuk tetap ingat bahwa Tuhan selalu memberikan tujuan yang mulia dalam setiap perjalanan hidup kita, dan menjaga kedamaian adalah kunci untuk mencapainya. Yang kelima, mengandalkan kasih Tuhan untuk menjaga kedamaian. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua sampai yang ketiga, Paulus menasihati kita untuk hidup dalam kasih dan merendahkan diri.
tanpa kasih dari Tuhan, upaya kita untuk menjaga damai mungkin akan terasa begitu berat. Tuhan sendiri adalah sumber kasih yang membuat kita mampu mengampuni dan berdamai. Oleh karena itu, kita diajak untuk menyerahkan seluruh perhatian kita dan bersandar pada kasih Tuhan. Dengan mengandalkan kasih Tuhan, kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan tenang dan tanpa perpecahan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah ini kita belajar bahwa perjalanan hidup ini akan selalu disertai dengan tantangan. Namun, sebagaimana Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya, Tuhan juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga kedamaian. Mari kita terus melangkah dalam damai, fokus pada tujuan yang telah kita berikan, yang diberikan oleh Tuhan, dan membiarkan kasih Tuhan membimbing kita di setiap langkah dan perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk berjalan dalam damai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.